Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Kak Lili di Gia Keka Kids. Yuk kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita duduk yang manis, siapkan hati kita. Sudah? Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya sebelum memuji Tuhan. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Ayo udah lipat tangannya, tutup matanya, jangan toleh ke kiri ke kanan. Kita berdoa. Ikuti Kak Lili berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang Engkau beri. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sudah siap belum? Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita katakan selamat pagi Bapak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi adik-adik. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh tidur, boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Adik-adik bersyukur kalau kita pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Ya, kali ini juga bersyukur. Yeay. Kita kasihkan ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan sekali lagi, kasih Yesus itu indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih
indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo adik-adik katakan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, haleluya, haleluya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, give me oil in my lamp to keep me burning. My lamp, I pray, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Give me oil in my lamp, keep me burning, keep me burning to the break of day. Katakan, I want to sing, I wanna sing, Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I wanna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Ya, kita itu ya, give me oil in my lamp. Kita itu adalah lampu-lampunya Tuhan, lampu-lampu kecilnya Tuhan. Tapi lampu kecil ini kalau mau menyala dia butuh apa? Butuh minyak, butuh oil. Nah, waktu dikasih oil, oilnya siapa yang kasih? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah minyak di dalam hidup kita. Begitu dikasih minyak, apa yang terjadi? Lampu-lampu kecil ini akan menyala, menjadi terang. Bagi siapa? Bagi sekeliling kita, bagi orang-orang, bagi papa mama, bagi kakek nenek, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di luar sana. Adik-adik mau hidupnya menjadi terang bagi orang-orang? Ya. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray, amen. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning to the break of days. I wanna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I wanna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Yes. Ya, supaya hidup kita itu menjadi terang ya adik-adik ya, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Yuk, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Lili undang adik-adik untuk duduk yang tenang. Kita mau nyanyikan lagu I Sing Praises to Your Name ya. Mungkin ini lagu baru buat kalian, tapi kita belajar sama-sama ya. Lagunya sederhana, cuma katakan Tuhan, aku hanya mau memuji Engkau.
Adik-adik mau memuji Tuhan? Seumur hidup adik-adik hanya memuji dan menyembah Tuhan? Mau? Yuk katakan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. One more time, let me sing this song again one more time. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, hallelujah. For your name is great and worthy to be praised. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terangi langkah hidup kami dengan minyak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini waktunya kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman hari ini mengajarkan kita untuk melayani, mengasihi teman-teman kita, mengasihi tetangga kita, teman kita, saudara kita. Yuk, dengarkan firman-Nya ya. Adik-adik tahu Elisa ini seorang hamba Tuhan. Dia selalu melayani Tuhan. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota pergi ke kota yang lain. Nah, di dalam perjalanan Elisa pasti juga capek kan? Kalau adik-adik habis jalan-jalan, adik-adik bisa capek gak? Benar. Elisa juga capek setelah melayani, setelah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ada suami istri
yang tinggal di kota Sunem. Di mana? Sunem. Nah, di tempat ini Elisa datang untuk melayani juga. Yang ibu ini bilang sama suaminya, Pak, hamba Tuhan Elisa ini setelah melayani, dia pasti capek ya. Yuk kita buatkan kamar yang bagus supaya Bapak Elisa ini bisa tidur yang enak, bisa menyiapkan firman Tuhan. Lalu suaminya bilang apa? Baiklah, ayo kita membangun kamar yang bagus buat Elisa. Kamar yang nyaman buat Elisa. Nah, suatu hari Bapak Elisa datang ke Sunem. Pada saat datang ke Sunem setelah melayani, si ibu ini bilang, Bapak Elisa, maukah Bapak Elisa singgah di rumahku? Kami sudah menyiapkan kamar untuk Bapak Elisa beristirahat. Bapak Elisa bisa pakai kamarnya kapanpun Bapak Elisa mau. Sudah ada ranjangnya, sudah ada mejanya, sudah ada kursinya. Wow, juga disiapkan makanan dan minuman. Wow, Bapak dan Ibu ini, yang Bapak Ibu Sunem ini sangat baik ya. Baik gak adik-adik? Kalau baik, tunjukkan jempolnya. Ya, mereka baik. Mereka memberikan yang terbaik yang mereka punya untuk hamba Tuhan ini, untuk Bapak Elisa. Adik-adik juga bisa kalau misalnya kakek nenek adik-adik datang ke rumah. Adik-adik bisa mempersiapkan kamar untuk kakek nenek kalian. Kalau misalnya ada teman dari luar yang mau dari tempat jauh datang berkunjung, mau tinggal, adik-adik sediakan kamar yang baik, yang nyaman, atau disuruh tidur di dapur. Mana? Kasih disiapkan kamar yang nyaman. Itu baru anak-anak yang baik. Nah, setelah Bapak Elisa ini mendapatkan pelayanan yang baik dari Ibu Sunem ini, dia berbicara sama Gehazi. Gehazi itu siapa Kak Lili? Gehazi ini adalah hamba dari Bapak Elisa yang selalu menemani Bapak Elisa kemanapun dia pergi. Lalu Bapak Elisa ini tanya, apa ya yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu dari Sunem ini? Lalu Bapak Gehazi bilang, Bapak Elisa, Ibu dan Bapak dari Sunem ini belum punya anak. Mereka sudah tua tapi mereka belum punya anak. Mereka kepingin punya anak. Lalu apa yang terjadi? Menurut adik-adik apa yang terjadi? Bapak Elisa berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Ibu dan Bapak di Sunem. Bapak Elisa bilang, tahun depan waktu aku ke kota Sunem kembali, engkau sudah mempunyai anak. Lalu Ibu Sunemnya kaget. Benarkah? Apakah aku bisa mempunyai seorang bayi? Bapak Elisa bilang apa? Ya, tahun depan pada saat aku ke kota Sunem kembali, engkau akan mempunyai seorang bayi. Wow.
Menurut adik-adik, yang Bapak Elisa katakan ini benar atau tidak? Kalau benar, anggukkan kepala. Ya, benar. Setelah 1 tahun kemudian, waktu Bapak Elisa ke kota Sunem, dia datang mengunjungi ibu dan bapak ini. Dan apa yang terjadi? Ibu bapak ini bertemu dengan Elisa dengan seorang bayi di gendongannya. Wow, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita selalu memberkati orang-orang yang suka memberkati orang-orang yang berkekurangan. Dari cerita ini apa yang Kak Lili mau ajarkan kepada kalian? Berbagi. Ya, Tuhan itu sudah kasih kita begitu besar, begitu banyak. Adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa kadang-kadang dikasih orang tua ya uang jajan ya. Iya. Nah, kalau ada teman-teman kalian yang membutuhkan, adik-adik bisa share uang jajan kalian ke teman-teman yang membutuhkan. Adik-adik mau belajar untuk berbagi kasih? K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu bukan untuk diri sendiri, bukan. Kasih itu bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, bukan. Kasih itu untuk semua orang. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk Kak Lili dan kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbagi kasih kita kepada semua orang. Adik-adik mau belajar? Kalau kita nggak punya uang gimana Kak Lili? Nggak usah takut. Kita bisa berdoa. Berdoa itu juga berbagi loh. Kita mengambil waktu kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Apakah oke seperti itu Kak Lili? Oke. Berbagi kasih itu tidak selalu bicara tentang uang, bukan. Berbagi kasih itu juga bisa memakai waktu kita untuk menolong teman-teman kita. Misalnya ada yang sakit, kita datang untuk menjenguk. Itu kasih. Pada saat teman kita membutuhkan, tapi kita nggak punya uang, apa yang kita lakukan? Kita berdoa. Itu kasih. Kalau adik-adik ada uang, adik-adik mau berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan, itu juga kasih. Kasih itu indah ya adik-adik ya. Yuk, mulai hari ini kita juga belajar untuk berbagi kasih dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Yuk kita tutup dalam doa dulu ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang manis. Kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Dan terima kasih, Engkau selalu mengasihi kami. Ajari kami Bapa juga membagi kasih-Mu, membagi kasih kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Dari kecil tanamkan kasih di dalam hati kami. Dari kecil Tuhan tanamkan kami hati yang melayani, hati yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau akan menuntun kami, mengajari kami untuk menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jangan jalan dulu. Ada firman Tuhan dari Kak Lili untuk adik-adik semua. Kita di Galatia 5 ayat 13c. Galatia 5 ayat 13c. Layanilah. Ingat tadi kata-katanya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kak Lili berdoa, kasih yang dari Tuhan menyertai Kak Lili, juga adik-adik semua, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.